Keberadaan tim Israel dalam Olimpiade Paris 2024 mendapat sorotan sekaligus kritikan dunia. Banyak negara di dunia heran, Israel yang sudah jelas-jelas menyerang jalur Gaza Palestina dan memakan puluhan ribu korban sipil masih boleh tampil di Olimpiade. Kondisi berbeda dengan keputusan penyelenggara, dalam hal ini Komite Olahraga Internasional atau IOC yang melarang Rusia dan Belarusia ikut Olimpiade Paris 2024 karena invasi ke Ukraina. Tak heran jika IOC dicap melakukan standar ganda antara perlakuan ke Israel dibanding Rusia. Imbasnya, para atlet Israel menerima sejumlah ancaman serta aksi boikot, baik itu sebelum maupun saat gelaran Olimpiade berlangsung. Lantas, kenapa Olimpiade Paris 2024 dianggap menerapkan standar ganda? Di antara lebih dari 10.000 atlet yang bertanding di Olimpiade Paris 2024, tidak satupun delegasi yang berlaga di bawah bendera Rusia dan Belarusia. Alasannya, karena keterlibatan dua negara itu dalam perang dengan Ukraina yang pecah sejak Februari 2022 yang lalu. Lebih rinci, karena Rusia terbukti melanggar poin piagam Olimpiade dengan pengambil alihan badan-badan Olimpiade regional di Ukraina oleh Komite Olimpiade Rusia. Alhasil, belasan atlet dari Rusia dan Belarusia harus bertanding dengan status atlet netral individu tanpa adanya embel-embel yang terafiliasi dengan Rusia. Namun, pada saat yang sama, IOC justru memberikan panggung kepada para atlet Israel untuk melenggang dalam ajang olahraga terbesar itu. Menanggapi perbandingan antara Rusia dan Israel, Presiden IOC Thomas Bach menyatakan bahwa situasi antara Israel dan Palestina benar-benar berbeda. Padahal ada tindakan Israel yang kemungkinan bisa saja dianggap sebagai pelanggaran piagam Olimpiade. Dugaan pelanggaran itu tercermin dari pengalihan fungsi Stadion Yarmouk di Gaza menjadi pusat penahanan darurat oleh militer Israel. Belum lagi dengan tewasnya sekitar 300 atlet Palestina sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023. Praktis, alasan Israel bisa bertanding di Olimpiade karena tak adanya larangan yang dikeluarkan oleh IOC. Meski demikian, sejumlah upaya menghentikan keterlibatan Israel dalam Olimpiade 2024 sejatinya sudah dilakukan. Salah satunya dengan diajukannya permintaan dari para pejabat Palestina kepada IOC untuk melarang Israel bertanding di Olimpiade Paris 2024. Sebagai jawaban, Thomas Bach menyatakan bahwa pihaknya tidak akan terlibat dalam diskusi politik apapun, termasuk soal perang Israel dan Hamas. Hal itu Bach sampaikan pada Minggu 23 Juli 2024 di Paris, Prancis. The Olympic Games are a competition not between countries. There are competitions between athletes being delegated by the national Olympic committees. So if we would enter there into the political discussion with regard to wars and conflict on the opening ceremony on Friday, then we may be in the end with 100 NOCs and not with 206 NOCs, given the way too many wars and conflicts there in the world. Meski diperbolehkan bertanding, namun bukan berarti para atlet Israel terbebas dari berbagai ujian. Pasalnya, sejak pembukaan Olimpiade Paris 2024, pada Jumat 26 Juli 2024, para atlet Israel telah menerima sejumlah aksi boikot dan juga berbagai ancaman. Sentimen negatif terhadap atlet Israel nampak saat perwakilan defile Israel melewati Sungai Seine dalam upacara pembukaan Olimpiade Paris yang dihelat pada Jumat 26 Juli 2024. Saat kapal negara lain melintasi sungai, para penonton menyambutnya dengan sorakan dukungan.
Namun, saat kapal defile Israel melintasi sungai, justru sorakan olok-olokan yang diberikan oleh para penonton. Dalam acara pembukaan itu, atlet Palestina Wasem Abu Sal turut menarik perhatian dengan mengenakan kemeja sulaman bergambar rudal yang jatuh di atas anak-anak yang sedang berolahraga. Kemudian, dalam pertandingan sepak bola antar Israel dan Mali, pada Rabu 24 Juli 2024, protes dilayangkan oleh para penonton dengan pengibaran bendera Palestina. Saat lagu kebangsaan Israel diputar sebelum kick-off, sejumlah penonton juga turut melontarkan cemooh. Pada hari yang sama, Ketua Delegasi Irak, Hirda Rauf, menyampaikan permintaan kepada IOC untuk tidak menempatkan bendera Irak bersebelahan dengan Israel. Pasalnya, Irak sampai saat ini tidak mengakui keberadaan negara Israel. Meski demikian, permintaan Rauf itu ditolak oleh panitia Olimpiade dengan alasan urutan bendera ditempatkan sesuai urutan abjad. Kemudian pada Kamis 25 Juli 2024, sejumlah atlet Israel mengalami doxing yang menyebabkan bocornya informasi pribadi dan status militer mereka di media sosial. Tak hanya membocorkan informasi pribadi, para atlet juga turut menerima sejumlah ancaman pembunuhan. Adapun peretasan itu dilakukan oleh para peretas yang berasal dari Iran. Kemudian esoknya pada Jumat 26 Juli 2024, sejumlah data pribadi lainnya termasuk informasi hasil tes darah dan kredensial login pada atlet ikut dibocorkan ke media sosial Telegram. Duel judo antara atlet Israel dan Tajikistan berlangsung pada Minggu 28 Juli 2024. Saat duel berakhir, judoka Tajikistan Nur Ali Emomali yang memenangkan pertandingan menolak untuk bersalaman dengan perwakilan Israel Baruch Shmailov. Perhelatan Olimpiade Paris 2024 masih berlangsung hingga video ini tayang. Imbas dari berbagai ancaman yang menyasar atlet Israel, keamanan tinggi selama 24 jam pun diberikan kepada mereka. Meski demikian, Israel tetap harus melewati sejumlah ujian non-teknis dalam momen ajang olahraga 4 tahunan ini.